Bab 1262 Sistem Perencana Utama. T. Melihat gunung tandus yang kosong di depannya, Suke terdiam. Ini terlalu tragis. Aku tidak menyangka Act of Sein akan ditinggalkan suatu hari nanti. Budfest dan Duan Jiude terlalu sombong. Bagaimana mereka bisa mengambil semuanya untuk diri mereka sendiri? Sepertinya aku benar-benar tidak bisa meninggalkan apapun untuk mereka di masa depan. Jika tidak, suatu hari mereka akan benar-benar pergi ke surga? Suke menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia telah memberi Budfest banyak Divine Escape Spells. Dia tidak menyangka si bodoh ini akan belajar menggunakan Divine Escape Spells untuk menyingkirkannya. Dilihat dari situasi saat ini, jelas bahwa Budfest dan Duan Jiude telah menemukan banyak keberuntungan dan buru-buru bergegas kembali. Mereka berencana untuk mengambil semua harta untuk diri mereka sendiri. Selain itu, mereka membawa Mo Junchen bersama mereka. Ini berarti tempat itu berbahaya dan membutuhkan bantuan Mo Junchen. Namun, Suke cukup berpikiran terbuka. Dalam situasinya saat ini, semua jenis kekayaan sudah cukup. Sebaliknya, kekuatan Duan Jiude tertinggal terlalu jauh. Bahkan jika dia menyelesaikan kesengsaraan surgawinya dan memasuki tahap surgawi bumi, kekuatannya masih belum terlalu bagus. Merupakan ide yang bagus untuk membiarkan mereka mendapatkan kekayaan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Meskipun cara Budfest dan Duan Jiude sulit diterima, itu cukup normal di mata Suke. Lagi pula, sejak awal, Budfest dan Duan Jiude telah menipu orang di mana-mana. Tapi setelah Suke muncul, mereka menghancurkan metode curang mereka dan mengubahnya menjadi kekayaannya sendiri. Tapi sekarang, dia datang ke benua surga bertahun-tahun kemudian. Pemahamannya tentang benua surga terlalu sedikit. Jadi, Budfest dan Duan Jiude memanfaatkannya. Saat kalian berdua kembali, aku akan memberimu pelajaran. Suke mendengus dan hendak pergi. Tapi saat dia melangkah maju, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti dan sedikit mengernyit. Tidak. Suke bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Baru saja, dia sudah menyadari bahwa jika keduanya benar-benar akan menemukan sesuatu, mereka tidak perlu terburu-buru, dan mereka tidak perlu menemukan alasan yang begitu buruk. Menurut karakter mereka yang biasa, mereka seharusnya menghilang secara diam-diam, dan tidak mungkin bagi mereka untuk meninggalkannya secara terbuka. Dikombinasikan dengan apa yang mereka katakan sebelum pergi, mereka terus memintanya untuk pergi ke Danau Giok. Itu sangat menarik. Jadi ada konspirasi? Dengan kata lain, jadi Leik adalah jebakan. Kedua orang ini tidak berani pergi ke sana. Mereka bahkan tidak berani mendekatinya. Mungkin mereka melakukan sesuatu yang tidak bermoral dan melarikan diri karena mereka takut dihukum oleh jadi Leik. Sekarang mereka ingin mengelabui saya untuk pergi ke sana dan membiarkan saya menanganinya sendiri? Lagi pula, menurut gaya Budfest dan Duan Jiude, mereka bisa melakukan hal semacam ini. Tidak, hal semacam ini benar-benar normal bagi mereka. Ceka, sepertinya mereka benar-benar sombong dan memperlakukanku seperti orang bodoh. Tapi aku masih bisa pergi ke sana untuk melihat apa yang telah dilakukan kedua orang itu di Danau Giok hingga membuat mereka begitu ketakutan. Juga, aku bisa melihat jika ada hal baik yang bisa saya dapatkan. Suke bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum di wajahnya. Suara mendesing. Saat berikutnya, sebuah boneka kecil muncul di tangannya, yang ditutupi dengan rune padat dan bersinar. Itu adalah boneka penyamaran kelas surgawi. Beberapa hari kemudian, di kota Tianxiang, pusat alam surgawi Tianxiang. Seorang lelaki tua yang sakit-sakitan dengan wajah ramah dan kepala penuh rambut putih berdiri di luar kota, terengah-engah dengan tongkat di tangannya. Dia menatap kosong ke kota terapung raksasa di depannya, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka kota Tianxiang benar-benar melayang di udara, seperti istana surgawi dalam ingatannya. Kabut abadi berlama-lama di sekitarnya, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya mengendarai pedang terbang atau tangan mereka tergenggam di belakang punggung saat mereka melesat di udara di atas awan. Ada beberapa parit di kota kuno, yang mengalir dari langit ke laut di tanah seperti air terjun. Di depan lelaki tua itu ada laut, dan di atasnya ada kota. Dia berdiri di depan laut dengan bantuan kruk, yang membuatnya tampak sunyi dan menyedihkan. Sepertinya dia kesepian dan tertekan, tetapi dia penuh dengan harapan.
Dia memegang kruk dengan tangannya yang gemetaran, seolah-olah dia bisa diterbangkan oleh embusan angin kapan saja. Orang tua, apakah kamu akan pergi ke kota Tianxiang? Pada saat ini, seberkas cahaya mendarat di tanah dan bertanya pada lelaki tua itu sambil memandangnya. Ini adalah seorang prajurit yang bertugas menjaga gerbang kota. Sejak lelaki tua itu muncul, mereka sudah memperhatikannya. Siapapun yang mendekati kota Tianxiang akan diperiksa. Namun, sebagian besar pembudidaya akan terbang ke udara dan menyelesaikan pemeriksaan di udara sebelum mereka dapat memasuki kota. Sangat jarang melihat seseorang seperti lelaki tua yang berjalan mendekat. Pada saat ini, prajurit itu menatap lelaki tua itu dengan nada lembut dengan seutas perhatian. Meskipun lelaki tua di depannya hanya berada di tahap setengah langit dan Bab 1200 sakit parah, kekuatannya yang sebenarnya jauh lebih lemah dengan seutas perhatian. Meskipun lelaki tua di depannya hanya berada di tahap setengah langit dan tampaknya sakit parah, kekuatannya yang sebenarnya jauh lebih lemah daripada seorang kultivator biasa di tahap setengah langit. Dia bahkan memiliki seuntai dead ki di tubuhnya seolah-olah umurnya akan segera berakhir, wajahnya yang ramah dan matanya yang sedih berhasil membuat prajurit itu bersimpati padanya. Itu mengingatkan prajurit itu pada ayah tuanya yang telah meninggal. Batuk, batuk, batuk. Pada saat ini, angin sejuk bertiup. Pria tua itu menutup mulutnya dan batuk beberapa kali kesakitan. Orang tua, apakah kamu baik-baik saja? Prajurit muda itu bertanya dengan tergesa-gesa. Pria tua itu melambaikan tangannya dengan senyum tipis. Saya baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian Anda, teman muda saya. Saya seorang pria yang memiliki satu kaki di peti mati. Ini hanya penyakit lama. Saya sudah terbiasa, dia. Pak tua, apa yang membawamu ke kota Tianxiang? Adakah yang bisa kulakukan untukmu? Tanya prajurit itu. Meskipun dia telah mencapai tahap surgawi manusia dan merupakan penjaga kota Tianxiang, dia masih menyapa lelaki tua itu dengan hormat. Karena dia merasa kasihan pada lelaki tua ini. Dia tidak bisa tidak memperlakukannya seperti ayahnya. Aku di sini untuk mencari putraku. Kudengar dia bertunangan dengan seorang wanita muda di Danau Giok. Jadi, kurasa dia mungkin berada di kota Tianxiang. Aduh, dia jauh dari rumah selama bertahun-tahun. Saya ingin makan enak dengan dia dan menantunya sebelum saya pergi. Saya akan puas. Pria tua itu berbicara perlahan, tetapi sepertinya dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Mendengar itu, prajurit itu tidak bisa menahan perasaan ingin menangis. Bertahun-tahun yang lalu, ayah tuanya juga memiliki keinginan seperti itu sebelum dia meninggal. Sayangnya, dia dengan sepenuh hati fokus mencari keberuntungan dan berkultivasi. Ketika dia kembali ke rumah, ayahnya telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, dan rumahnya tertutup debu dan bobrok hingga sangat bobrok. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia semakin merindukan ayahnya. Tidak apa-apa, orang tua, cukup suntikan kekuatan inti surgawi Anda ke dalam token masuk ini. Selama Anda bukan penjahat yang dicari, Anda dapat memasuki kota. Segera, prajurit itu mengeluarkan token masuk. Meski prajurit itu tersentuh, dia tidak bisa mengabaikan prosedur normal. Oleh karena itu, setelah lelaki tua itu menyelesaikan pemeriksaannya, prajurit itu membawa lelaki tua itu ke kota Tianxiang. Kemudian, dia memimpin jalan ke tempat suci Danau Giok. Kota Tianxiang cukup besar, setidaknya ada puluhan sekte besar dan kecil di dalamnya. Prajurit itu khawatir lelaki tua itu akan diganggu oleh beberapa orang jahat di kota. Jadi, dia memimpin jalan untuk orang tua itu. Butuh setidaknya 1 hari untuk terbang ke Danau Giok dari gerbang kota. Mereka akan tiba di perangkat teleportasi di titik teleportasi terdekat. Prajurit itu sangat ramah. Dia menemani lelaki tua itu sepanjang jalan. Tidak ada yang berani membuat masalah di jalan. Pada hari ketiga, mereka akhirnya tiba di tempat suci Danau Giok. Pak tua, siapa nama putramu? Dan nama magang perempuan dari Danau Giok yang bertunangan dengan putramu? Beritahu aku namanya. Aku akan memberitahu penjaga Danau Giok untukmu. Tempat Danau Giok, prajurit muda itu bertanya pada lelaki tua itu dengan prihatin. Pria tua itu mengangkat kepalanya. Untai kepuasan dan kebanggaan muncul di wajahnya. Kemudian, dia menghela nafas, putraku, anakku sangat tampan sejak dia masih kecil.
Jadi, dia memiliki beberapa nama panggilan, termasuk Sumeili dan Sumeili. Nama lengkapnya adalah Suke. Kudengar dia bertunangan dengan perawan suci Danau Giok, Bai Keiling. Jadi, saya datang jauh-jauh ke sini untuk menemuinya dan menantu perempuannya. Apa? Orang tua, apakah kamu baru saja mengatakan Suke adalah putramu, Bai Keiling, perawan suci Danau Giok, adalah menantu perempuanmu? Mendengar itu, prajurit itu sangat terkejut. Danau Giok adalah sekte paling kuat di alam surgawi Tianxiang. Sebagai seorang prajurit, dia bahkan tidak berani mendekati Danau Giok. Jika dia tidak bersimpati dengan orang tua ini, dia tidak akan datang ke sini. Tapi sekarang, lelaki tua ini mengucapkan kata-kata konyol seperti itu. Beraninya dia mengatakan Bai Keiling, perawan suci Danau Giok, adalah menantu perempuannya. Tuhanku, untungnya, saya tidak membawanya ke sini. Kalau tidak, saya akan terbunuh di sini hari ini. Ya, saya ayah Suke. Ada apa? Apakah putra saya melakukan kesalahan? Tanya lelaki tua itu sambil menatap prajurit itu dengan cemas. Prajurit itu berkata dengan senyum masam, orang tua, kamu mungkin telah tertipu. Sejauh yang aku tahu, Suke adalah pemimpin fraksi dari fraksi surga yang meledak. Dia mengirim bawahannya, Budfest dan Duan Jiude, untuk menjarah harta karun rumah di Danau Giok. Sekarang, Danau Giok sedang berburu Budfest, Duan Jiude, dan bahkan Suke. Petik 2. Apa? Ini anak yang tidak berbakti, bagaimana dia bisa melakukan hal yang tidak tahu malu? Mendengar itu, lelaki tua itu sangat marah hingga urat-urat biru menonjol di tangannya dan wajahnya memerah. Aku, batuk. Saat berikutnya, lelaki tua itu membuka mulutnya untuk berbicara. Namun, dia sangat marah sehingga dia batuk seteguk darah. Auranya menjadi semakin lemah, dan dia diambang kematian. Prajurit itu, yang mengubah ekspresinya, menepuk punggung lelaki tua itu dan menyuntikkan vitalitas padanya. Kemudian, dia menghibur lelaki tua itu, Pak Tua, kesehatanmu buruk. Tolong jangan marah, aku akan mencarikan penginapan untukmu, dan kamu bisa beristirahat dengan baik di sana. Tapi jangan beritahu siapapun tentang Suke. Selain itu, Suke tidak dapat bertunangan dengan perawan suci Danau Giok. Perawan suci adalah mutiara surga. Bagaimana mungkin dia, lupakan saja, Pak Tua, saya pikir Anda mengerti. Petik 2. Aku mengerti. Pria tua itu mengangguk berulang kali. Air mata mengalir turun dari sudut matanya. Dengan ekspresi sedih, dia melanjutkan, teman kecil, kamu adalah orang yang baik. Siapa namamu? Tuan, nama saya Zhang Mingjun. Saya akan membawa Anda ke penginapan dulu. Prajurit itu tersenyum dan bersiap untuk pergi bersama lelaki tua itu. Namun, lelaki tua itu tidak bergerak sama sekali. Dia melambaikan tangannya dan berkata, teman muda Zhang, terima kasih. Tapi, anak saya yang tidak berbakti telah melakukan hal seperti itu. Sebagai seorang ayah, bagaimana saya bisa mengabaikannya? Anda bisa pergi sekarang. Saya harus memberikan penjelasan kepada Jade Lake untuk ini. Petik 2. Ini. Mendengar itu, Zhang Mingjun panik dan berkata dengan tergesa-gesa, Pak Tua, tolong jangan lakukan itu. Jika Danau Giok tahu bahwa Anda adalah ayah Suke, mereka akan. Petik 2. Adik laki-laki, di matamu, apakah Danau Giok adalah sekte tidak masuk akal yang menindas yang lemah? Sebelum Zhang Mingjun selesai berbicara, aura yang kuat tiba-tiba muncul dari tanah suci Danau Giok. Pada saat yang sama, terdengar suara wanita yang bermartabat. Dilihat dari suaranya, pemilik suara wanita itu sudah cukup tua. Tahap kultivasinya setidaknya di atas tahap langit emas, menurut auranya. Senior, tolong maafkan aku baru saja melakukan kesalahan. Zhang Mingjun berlutut di tanah dan berkata dengan ketakutan. Dia hanyalah seorang prajurit kota Tianxiang. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu di depan tanah suci Danau Giok? Lupakan, saat ini, suara perempuan terdengar lagi. Mendengar itu, Zhang Mingjun menghela nafas lega dan berdiri. Kemudian, dia menatap lelaki tua itu dengan cemas. Kemudian, dia mengatupkan giginya dan berkata kepada Danau Giok dengan tangan terlipat, Senior, tolong maafkan saya karena terlalu berani. Meskipun lelaki tua ini adalah ayah Suke, dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Suke. Tolong. Beraninya kamu. Suara memarahi terdengar dari Danau Giok,
aku baru saja memberitahumu bahwa tanah suci Danau Giok begitu sombong di matamu. Kamu masih sangat muda dan memiliki tingkat kultivasi yang rendah. Tapi kamu cukup benar, aku dapat meyakinkan Anda bahwa kami tidak akan menyakiti orang tua ini. Anda dapat pergi sekarang. Jika Anda membuat kesalahan lagi, Anda tidak akan dapat meninggalkan tempat ini. Ya, saya tahu saya telah melakukan kesalahan. Terima kasih, senior. Zhang Mingjun berkata dengan tergesa-gesa. Kekhawatiran di wajahnya benar-benar hilang. Karena Yang Maha Kuasa dari Jade Lake mengatakan demikian, mereka tidak akan menyakiti orang tua ini. Dia memandang lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum, "Orang tua, hanya ini yang bisa saya lakukan untukmu. Tolong jaga dirimu." "Oke, teman mudaku, terima kasih. Kamu benar-benar anak yang baik," kata lelaki tua itu sambil menepuk tangan Zhang Mingjun dengan senyum ramah, seolah-olah dia adalah seorang senior yang memuji seorang junior. "Kamu merayuku?" Zhang Mingjun menggaruk kepalanya sambil tersenyum. Kemudian, dia pergi setelah mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua itu. Pada saat ini, lelaki tua itu memandangi Danau Giok. Gerbang tangga terbuka. Beberapa magang perempuan muda berjubah merah muda berdiri di luar gerbang dan menatapnya. "Sayang." Pria tua itu menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas. Kemudian, dia berjalan menuju gerbang Danau Giok dengan susah payah. Meski setiap langkah yang dia ambil sangat sulit, hanya dalam beberapa langkah, sosoknya sudah menyapu ke gerbang. Itu adalah teknik gerakan yang sangat sederhana. Murid perempuan dari Danau Giok di gerbang tidak terkejut. Sebaliknya, mereka mengira lelaki tua ini terlalu lambat. Namun, mereka tidak menunjukkan ketidaksabaran karena lelaki tua ini sangat baik dan meninggalkan kesan yang baik pada mereka. Sama seperti Zhang Mingjun, mereka tidak bisa tidak bersimpati padanya. "Pak Tua, silakan lewat sini. Perawan suci dan Diakon Lin sedang menunggu Anda di aula pertemuan," kata seorang magang wanita sambil tersenyum sambil memimpin jalan untuk pria tua itu. Menurut magang perempuan, Jade Lake bukanlah pengganggu yang tidak masuk akal. Meskipun lelaki tua itu mengaku sebagai ayah Suke, mereka tidak menyalahkannya. Selain itu, mereka telah mendengar bahwa lelaki tua itu mengatakan dia akan datang ke sini untuk meminta maaf atas kesalahan Suke. Orang tua yang menyedihkan. Dalam waktu singkat, lelaki tua itu dibawa ke kolam giok oleh murid perempuan itu, dan hamparan danau hijau giok memasuki matanya. Air danau sangat jernih dan banyak bunga teratai tumbuh di atasnya, dan memancarkan energi abadi yang pekat dan aroma yang menyegarkan pikiran. Di tengah danau, ada jalan setapak yang diaspal dengan batu berwarna-warni yang mengarah ke bagian dalam danau. Berjalan di jalan setapak, lelaki tua itu samar-samar merasakan vitalitas di tubuhnya tumbuh. Dia juga merasa lebih segar dan nyaman. Dia melihat sekeliling dengan takjub saat dia mengikuti murid perempuan itu ke depan. Segera, mereka melewati jalan batu kecil dan tiba di halaman. Di tengah halaman, ada arai besar, dan di tengah arai ada batu besar berwarna-warni. Di bawah tatapan kaget lelaki tua itu, magang perempuan meluncurkan seni sihir untuk membuka arai. Batu besar berwarna-warni memancarkan cahaya biru seketika, yang menutupi lelaki tua itu dan menariknya ke dalam arai. Setelah beberapa saat, alam ilusi di depan lelaki tua itu berubah. Dia dipindahkan ke aula pertemuan yang luas dan cerah. Aula pertemuan dipenuhi orang. Tempat duduk Bunda Suci di ujung meja kosong, namun ada puluhan kursi di kedua sisi meja. Mereka diatur dari depan ke belakang, dan hampir semuanya ditempati oleh wanita dari segala usia. Selain beberapa kursi kosong di depan, ada seorang wanita muda yang duduk sebagai ketua kelompok. Dia mengenakan pakaian putih bersih, dan penampilannya halus dan cantik. Dia memiliki temperamen dunia lain. Duduk di seberangnya adalah seorang wanita parubaya. Menilai dari auranya, wanita parubaya inilah yang mengirimkan transmisi suara. Penampilan lelaki tua itu menarik perhatian puluhan wanita di aula. Pada saat ini, magang perempuan berbaju putih berdiri dan berkata kepada lelaki tua itu, "Orang tua, kamu bilang kamu ayah Suke kan?" "Ya, saya ayah Suke." Pria tua itu bersandar pada tongkatnya dan sedikit mengangguk. Pada saat yang sama, dia menghela nafas. Aduh, putra yang mengecewakan dan tidak berbakti ini benar-benar melakukan hal yang tidak tahu malu. Orang tua ini meminta maaf kepada semua orang atas namanya.
Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu membungkukkan tubuhnya yang gemetaran dan hendak berlutut di tanah. Tunggu. Wanita berbaju putih segera menghentikan pria tua itu dan berkata, "Pak Tua, jangan khawatir. Saya Bai Keiling, perawan suci Danau Giok. Saya bertemu putra Anda Suke lebih dari 10 tahun yang lalu dan diselamatkan." "Ah, kamu adalah menantu perempuanku. Aku minta maaf atas kekasaranku. Perawan suci, dan kalian semua, aku tidak memberitahumu semua yang aku katakan barusan. Pertunangan antara putraku dan perawan suci dapat dibuktikan dengan akta nikah." Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan mengeluarkan selembar kertas emas tipis dari selangkangannya. Ada beberapa baris kata-kata kecil di atas kertas. Tanda tangan Bai Keiling dan aura jiwanya ada di bagian bawah kertas. Desir. Tiba-tiba, seluruh aula menjadi sunyi. Semua orang terkejut. Bai Keiling membuka matanya lebar-lebar dan menatap kosong ke kertas emas itu. Rupanya, dia mengenali surat promes ini. Namun, dia tidak tahu bagaimana IOU bisa menjadi akta nikah. Batuk, 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 batuk. Batuk keras memecah kesunyian di aula pertemuan Danau Giok. Pria tua itu menutup mulutnya dan batuk dengan tangannya yang berlumuran darah. Dia terlihat sangat lemah dan putus asa. Ki tak bernyawa di tubuhnya begitu kuat sehingga sepertinya dia akan mati kapan saja. Melihat itu, para diaken dan murid dari Jade Lake mengubah ekspresi mereka dan menyadari keterkejutan dari akta nikah. "Penatua, Suke, apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana kamu mendapatkan cedera seperti itu?" Bai Keiling tidak peduli lagi dengan akta nikah. Dia dengan cepat mendukung lelaki tua itu dan bertanya. Meskipun Budfest dan Duan Jiude telah mencuri pavilion harta karun Danau Giok, Suke telah menyelamatkan nyawanya. Jadi, Jade Lake tidak ingin mempermasalahkannya. Paling-paling, mereka akan memberi pelajaran pada Budfest dan Duan Jiude. Mereka tidak ingin melampiaskan kemarahan mereka pada Suke. Sekarang, lelaki tua itu, yang mengaku sebagai ayah Suke, ada di sini. Para penonton sangat sopan kepadanya. Mereka hanya ingin bertanya kepadanya tentang kontrak pernikahan. Mereka tidak menyangka dia bisa mengeluarkan surat nikah yang memiliki aura jiwa Bai Keiling. Itu berarti akta nikah ditandatangani oleh Bai Keiling. Semua orang, termasuk Bai Keiling, tercengang saat ini. Namun, batuk tiba-tiba lelaki tua itu membawa mereka kembali ke kenyataan. Ketika mereka melihat darah di telapak tangan lelaki tua itu, mereka terkejut. Meskipun kultivasi orang tua ini hanya di tahap setengah surgawi, dia sudah setengah langkah menuju tahap surgawi. Bagaimana dia bisa terluka begitu parah? Itu tampak seperti penyakit lama. Ki tak bernyawa yang tebal di tubuhnya melahap umur lelaki tua itu. "Aduh, aku baik-baik saja. Itu hanya penyakit lama." Saat ini, lelaki tua itu pulih secara bertahap. Dia melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Bai Keiling melihat bahwa Suke tidak ingin berbicara lebih banyak, jadi dia tidak melanjutkan bertanya. Kemudian dia melihat kertas emas itu dan berkata, sambil mengerucutkan bibirnya, "Penatua Su, apakah Suke memberimu surat nikah ini?" "Sebenarnya, saya hanya menandatangani IOU saat itu, tapi..." Ya, itu dikirim pulang oleh Suke. Tapi jangan khawatir, saya tidak akan pernah membiarkan anak yang tidak berbakti ini mencemari Anda. Saya pikir surat nikah ini tidak sah." Pria tua itu segera berkata. Pada saat yang sama, dia merobek kertas emas itu menjadi beberapa bagian. Namun, setelah kertas emas itu dirobek menjadi 2, itu dikembalikan lagi. "Elder Su, saya khawatir itu tidak berguna. Jika saya tidak salah, kontrak pernikahan ini diringkas oleh Roh Suke dan konotasi Tao. Dia harus membatalkan kontrak pernikahan ini sendiri." Bai Keiling menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Dia pada dasarnya sudah menemukan jawabannya sekarang. Saat itu, Suke menipunya dengan memberitahunya bahwa itu adalah IOU. Nyatanya, dia tidak terlalu melihatnya dan langsung menandatanganinya. Namun, dia tidak pernah menyangka ada klausa tersembunyi di dalamnya. Jika dia tidak mengembalikan artefak langit tepat waktu, dia harus membayarnya dengan tubuhnya. Pria tua itu tercengang ketika mendengar itu. Kemudian, wajahnya dipenuhi dengan menyalahkan diri sendiri. Bang, bang, bang. Dia meninju dadanya sendiri dengan tinjunya dan berkata dengan menyesal dan bersalah,
Ini semua salahku. Ini semua salahku. Aku telah membesarkan anak yang tidak berbakti. Orang-orang di Danau Giok dan Perawan Suci, bunuh saja aku. Biarkan aku membayar atas dosa putra tidak berbakti itu, Suke, dengan nyawaku. Ah, Penatua Su, tunggu. Jangan lakukan itu. Bai Keiling kaget dan segera menghentikan lelaki tua itu. Banyak wanita yang hadir juga berdiri. Seluruh tubuh lelaki tua itu dipenuhi dengan aura mematikan dan dia tampak sakit-sakitan. Dia bisa dianggap memiliki satu kaki di peti mati. Jika dia terus memukul dirinya sendiri seperti ini, dia mungkin benar-benar mati di sini setelah beberapa pukulan lagi. Elder Su, tidak masalah. Saya percaya bahwa akta nikah ini hanya lelucon yang dibuat oleh Suke. Jangan menganggapnya serius. Anda bisa istirahat dulu. Kami akan membantu Anda menemukan Suke. Bai Keiling menghibur lelaki tua itu. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan meminta seorang magang perempuan untuk membawa lelaki tua itu beristirahat. Pria tua itu sepertinya tenggelam dalam kesedihan dan menyalahkan diri sendiri. Dia terus menggelengkan kepalanya dan menangis. Kemudian, dia mengizinkan magang perempuan untuk membawanya keluar dari ruang pertemuan. Dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjalan. Meski berjalan dengan bantuan tongkat, dia bisa jatuh kapan saja. Murid perempuan itu merasa kasihan padanya. Dia memegang pria tua itu dengan erat dan membantunya pergi perlahan. Di ruang pertemuan, para diaken dan murid wanita dari Danau Giok memandang lelaki tua itu dengan serius setelah dia pergi. Wanita parubaya tertua memandang Bai Keiling dan berkata, "Perawan suci, ini masalah besar. Apapun yang terjadi, kami tidak dapat menyimpan akta nikah. Jika tidak, begitu tersebar." "Saya tahu." Bai Keiling menganggukkan kepalanya dan berkata sambil menggertakkan giginya, "Yang paling penting sekarang adalah menemukan Suke. Pria itu terlalu jahat. Aku tidak menyangka dia akan membohongiku. Sepertinya tidak ada orang baik di fraksi surga yang meledak. Anjing itu, orang tua itu, dan Suke itu semuanya tercela." Wanita parubaya itu berkata dengan murung. Bai Keiling berkata dengan senyum masam, "Diakon Lin, sebenarnya, aku yang harus disalahkan untuk ini. Jika aku tidak bertaruh dengan Suke, aku tidak akan tertipu olehnya. Lupakan saja, mari kita temukan itu laki-laki dulu." "Oke." Start ini benar-benar tidak berperasaan. Ayahnya sangat sakit, tetapi dia tidak pernah kembali mengunjunginya. Sebaliknya, dia meminta lelaki tua yang sakit parah itu untuk bepergian jauh hanya untuk makan bersamanya. Wanita parubaya berkata dengan marah. Bai Keiling mengangguk setuju. Suke Start itu sudah keterlaluan. Namun, aku baru saja memeriksa luka orang tua itu. Ini tidak sederhana. Dia benar-benar ditutupi oleh embusan kitab bernyawa yang menakutkan. Aku takut bahkan Bunda Suci pun bisa menyelamatkannya. Aduh, dasar orang tua yang malang. Kirim seseorang untuk memberinya obat nanti. Bahkan jika itu tidak berguna, itu masih merupakan tanda penghargaan kita. Wanita parubaya itu menghela nafas. Pada saat yang sama, di ruang sayap di Danau Giok. Lelaki tua itu sedang duduk di kursi, menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri dan meminumnya dengan santai. Ekspresi sakit di wajahnya tidak terlihat. Seringai di sudut mulutnya tidak diragukan lagi mengungkapkan identitas aslinya. Aktov Sein benar-benar cerdik? Aku akan berpura-pura menjadi ayahku sendiri. Meskipun aku yatim piatu sebelum dan sesudah transmigrasiku, kemampuan akting Aktov Sein ini masih cukup bagus. Suke terkekeh pada dirinya sendiri. Ketika dia memutuskan untuk datang ke Jade Lake, dia menggunakan Celestial Great Disguise Puppet untuk menyamar sebagai orang tua. Untuk membuat penyamarannya lebih realistis, dia bahkan menggunakan roda kehidupan dan kematian kuno untuk menyuntikkan sejumlah besar kitab bernyawa ke dalam tubuhnya. Dengan cara ini, dia bisa memainkan peran sebagai orang tua dengan jelas. Tapi sekarang dia merasa sedikit bosan. Dia mengira Danau Giok akan melampiaskan amarahnya pada fraksi surga yang meledak karena Budfest dan Duan Jiude telah melakukan hal buruk di Danau Giok. Dia tidak menyangka Danau Giok akan begitu sopan dan masuk akal. Dia menduga itu karena Jiang Hongyan dan Bai Keiling. Oleh karena itu, Suke merasa tidak nyaman. Seseorang seharusnya tidak memukul orang yang tersenyum. Karena mereka sangat sopan, dia tidak perlu tinggal di sini dan bermain dengan mereka.
akan lebih baik baginya untuk menemukan kesempatan untuk pergi dan menyelesaikan skor dengan Budfest dan Duan Jiude. Dong dong. Pada saat ini, terdengar ketukan ringan di pintu. Naik, masuk, Suke menanggapi. Berderak. Pintu kamar didorong terbuka. Seorang magang wanita muda dan cantik dari Jade Leik datang dengan ramuan dan berkata, Elder Su, perawan suci ingin Anda beristirahat dengan baik. Silakan datang ke ruang pertemuan besok untuk membahas pencarian Suke. Kami mungkin memiliki beberapa petunjuk tentang keberadaannya.